أرض الإسلام، هنا دمشق، هنا فسطاط المسلمين، من هنا يا قدس، من هنا. Usai menuntaskan misi menggulingkan pemerintahan Shah Suriah, kelompok pemberontak mengeluarkan seruan berani dengan merujuk pada pembebasan Yerusalem sebagai tujuan berikutnya. Indikasi ini bermula dari sebuah video yang viral, menunjukkan para pejuang bersenjata Suriah berjanji untuk membebaskan Palestina dan merebut Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Tersebarnya deklarasi pembebasan itu pun menghadirkan pertanyaan, benarkah tumbangnya rezim Assad menjadi pertanda baik Palestina? Janji bebaskan Yerusalem. Sebuah video tersebar dan ramai dibincang di media sosial muncul setelah kekuasaan Suriah berhasil direbut oleh aliansi oposisi. Dalam video tersebut, beberapa orang terlihat memegang senjata sembari menyerukan agar rakyat Gaza bersabar karena sebentar lagi mereka akan datang untuk membantu. Kami datang, wahai Al-Aqsa. Demikian barisan orang-orang dari kelompok milisi itu membakar semangat perjuangan sembari menggemakan takbir. Tidak hanya berjanji merebut Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, oposisi Suriah juga menjanjikan pengambil alihan Masjid Nabi Muhammad, Nabawi, dan juga Ka'bah yang berada di Madinah, Arab Saudi. Di mana kelompok oposisi ini secara luas memastikan akan datang suatu hari kekalahan menyakitkan bagi musuh nyata di Timur Tengah, yakni Israel dan sekutunya. Bagi mereka tidak ada yang mustahil. Jika Damaskus berada di tangan mereka hari ini, maka hal serupa juga akan terjadi di tempat lainnya selama keyakinan penuh kepada Allah tetap terjaga. Kami yakin Allah akan memenuhi janjinya, berkat itu kami berhasil masuk ke Damaskus, katanya melanjutkan. Sayangnya video ini belum bisa diverifikasi sebagai representasi penuh pihak oposisi Suriah. Kemudian dalam video terpisah, terdengar pula gema dukungan warga Suriah kepada rakyat Gaza di tengah perayaan tumbangnya rezim Bashar al-Assad pada Minggu 8 Desember. Dalam riuhnya hiruk-pikuk perayaan, warga Suriah terdengar meneriakkan, dengan nyawa, dengan darah, kami siap berkorban untuk Gaza. Tumbangnya Assad baik untuk Palestina? Kehadiran oposisi-oposisi sebagai kekuatan dominan di Suriah tentu menghadirkan pertanyaan terkait pengaruh yang dihadirkan ke depannya, terutama bagi Palestina. Di satu sisi para pengamat meyakini Al-Assad yang merupakan bagian dari poros perlawanan akan menghadirkan dampak buruk setelah rezimnya digulingkan. Namun di sisi lain, selebihnya percaya bahwa rezim Assad tak lebih dari sekadar pelindung pendudukan Israel. Motasem A. Dalaul, analis Timur Tengah yang tinggal di Gaza, melihat Al-Assad bukan hanya sebagai pelindung tetapi juga pembelanya. Melalui Middle East Monitor, ia menulis, keluarga Assad yang berasal dari minoritas Alewi mengeksploitasi dugaan permusuhan dengan pendudukan Israel untuk memperkuat pemerintahan otoriternya. Sebab mengacu pada perjanjian damai 1974 dengan Israel yang ditengahi AS, rezim Assad mengubah Suriah menjadi zona penyangga antara Israel dan negara-negara Arab dan Muslim. Dalam hal ini, menggunakan hubungannya dengan Iran sebagai dalih untuk menggagalkan setiap upaya perlawanan terhadap Israel. Rezim Assad bahkan tidak mengambil tindakan apapun dalam menanggapi aneksasi Israel atas dataran tinggi Golan pada awal 1980-an. Tidak hanya warga Suriah yang menderita selama pemerintahan keluarga Assad, tetapi juga 5 juta pengungsi Palestina. Kini lebih dari 600 warga Palestina dibebaskan dari penjara menurut laporan, termasuk anggota sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam. Pejuang Palestina ucapkan selamat. Tumbangnya Assad di Suriah telah menarik berbagai atensi dari berbagai pihak di kawasan. Tak terkecuali pejuang Palestina yang berbasis di Gaza. Dengan mengucapkan selamat, mereka mengaku berdiri dengan kuat bersama rakyat Suriah. Benar bahwa mereka tidak menyebut Assad atau kelompok oposisi manapun sebagai acuan. Namun dalam pernyataan pada hari Senin, hampir 24 jam setelah jatuhnya Assad, kelompok itu menekankan keberhasilan rakyat Suriah dalam mencapai aspirasi untuk kebebasan dan keadilan.
Kami mengajak semua lapisan masyarakat Suriah untuk bersatu, memperkuat solidaritas nasional, dan bangkit dari penderitaan masa lalu. Middle East Eye mengutip dalam rilisnya. Dengan kata lain, kemanapun arahnya, rezim Assad merupakan pihak yang ditentang oleh kelompok milisi tersebut. Terlebih jika melihat ke belakang, pejuang Palestina, terutama Hamas, ternyata memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Assad selama bertahun-tahun. Sebelumnya, kepemimpinan kelompok ini berpusat di Damaskus sejak 2000-an awal dan menikmati tempat yang aman di bawah kekuasaan Assad selama bertahun-tahun. Namun dengan meletusnya revolusi Suriah pada tahun 2011, Hamas memilih untuk tetap netral dalam pertikaian sipil yang terjadi, membuatnya berselisih dengan Damaskus pada akhirnya. Memasuki tahun 2012, kealotan hubungan mereka mencapai puncak setelah milisi menolak mendukung Assad secara terbuka dan sebagai konsekuensi mereka dipaksa meninggalkan Suriah. Setelahnya, Hamas menyuarakan dukungannya terhadap revolusi Suriah yang secara efektif memutuskan hubungannya dengan Assad. Harap pemerintah yang baru dukung Palestina. Bukan hanya Hamas, faksi-faksi Palestina lainnya pun turut mengeluarkan pernyataan yang mengindikasikan dukungan terhadap rakyat Suriah. Lebih dari itu, ada harapan bahwa pemerintah Suriah yang baru tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Jihad Islam Palestina, misalnya, dalam sebuah pernyataan yang dikutip Al Jazeera, Ziad Al-Nakhala yang merupakan pemimpin kelompok menyampaikan bahwa perkembangan terkini adalah masalah Suriah yang berkaitan dengan pilihan rakyat. Sembari menyampaikan harapan agar Suriah akan tetap menjadi pendukung sejati bagi rakyat Palestina. Sementara kelompok sayap kiri yang sebelumnya menyuarakan dukungan terhadap pemerintah Suriah, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, tidak banyak berkomentar, kecuali pada fokusnya yang mengutuk serangan Israel terhadap Suriah saat ini. Selanjutnya, pasukan nasional Palestina dan Islam di Damaskus menggambarkan penggulingan Al-Assad sebagai urusan internal Suriah. Namun koalisi yang mencakup beberapa faksi Palestina itu juga tak lupa menyampaikan harapan agar Suriah terus memenuhi tugas persaudaraan dan nasionalnya terhadap rakyat Palestina. Adapun otoritas Palestina yang diwakilkan Presiden Mahmud Abbas menekankan bahwa partai politik harus memprioritaskan kepentingan rakyat Suriah serta mendukung perjuangan Palestina menuju kebebasan dan kemerdekaan. Fokus stabilitas selama transisi pemerintahan. Sepertinya niat para pejuang Suriah untuk segera membebaskan Yerusalem harus ditunda terlebih dahulu. Pasalnya Mohamed al-Bashir yang ditunjuk sebagai kepala pemerintahan transisi menekankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencapai stabilitas dan ketenangan. Pemimpin HTS Mohamed al-Julani pun begitu. Mengatakan kepada Sky News pada hari Selasa, Al-Julani berusaha meredakan kekhawatiran tentang bagaimana Suriah akan diperintah. Suriah akan dibangun kembali. Negara ini bergerak menuju pembangunan dan rekonstruksi. Negara ini menuju stabilitas, ujarnya. Sebelumnya dalam sebuah pernyataan, ia mengumumkan rencana pembicaraan untuk transfer kekuasaan dan berjanji akan mengejar mantan pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan kejahatan perang. Karena itu, ia melanjutkan tanggung jawab meredakan kekhawatiran dengan menyebut negara tidak siap untuk perang lain. Apalagi orang-orang sudah lelah dengan perang. Kendati demikian, persoalan di Suriah tetap mengkhawatirkan. Sebab jatuhnya Assad memicu kepanikan di kalangan keluarga dari puluhan ribu orang yang ditahan di penjara-penjara dan pusat tahanan milik pemerintah. Saat pemberontak bergerak menuju Damaskus, mereka membebaskan ribuan tahanan namun masih banyak yang dinyatakan hilang. Selain itu, agresi militer Israel menjadi hal lain yang sulit dibendung untuk saat ini. Sebagaimana perang Suriah mempengaruhi situasi di Timur Tengah, maka perubahan di Palestina juga diharapkan akan tampak dari sini. Kemudian jika Palestina benar-benar mendapat keuntungan, seperti apakah langkah itu akan dimulai